Pemirsa, sejumlah buruh dari beberapa persatuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada siang ini. Mereka menuntut pemerintah dan wakil rakyat mencabut Omnibus Law dan RKUHP. Salah satu tuntutan para buruh ini adalah mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law dan RKUHP. Pasalnya dengan adanya peraturan ini, sudah banyak buruh yang menjadi korban PHK. Selain PHK, upah yang rendah juga membuat mereka tidak bisa mensejahterakan keluarganya. Jubir Gerakan Buruh Bersama Rakyat menjelaskan, aksi buruh akan dilakukan selama 3 hari dari tanggal 10, 11, dan juga 12 jika pemerintah tidak merespon positif desakan para buruh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Kapolri mengumumkan bahwa Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru kasus penembakan Brigadir Joshua. Tim khusus Polri menemukan fakta bahwa Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Joshua. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan Irjen Sambo sebagai tersangka. Mantan Kadif Propam itu diduga membunuh ajudannya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Verdi Sambo memerintahkan dan juga menskenariokan seolah-olah terjadi tembak-menembak di kediamannya di Duren 3 Jakarta. Atas peran ini, Verdi Sambo diancam pasal 340 subsidiar pasal 338 dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Hingga kini polisi telah menetapkan 4 tersangka. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55,
56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Mabes Polri tengah mengusut motif Irjen Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, dugaan motifnya boleh jadi hanya bisa didengar orang dewasa karena terlalu sensitif. Sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh motifnya, ini kan sudah banyak. Pemirsa, kami memiliki informasi mengenai kronologi kasus pembunuhan Brigadir Joshua dari mulai tersiar beritanya hingga penetapan Irjen Verdi Sambo jadi tersangka. Memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Pemirsa, usai jeda berikut kami memiliki informasi dari jajanan khas bernama kue pelite yang kabarnya disukai oleh Presiden Soekarno. Nah, seperti apa kuenya ini kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetap bersama kami.